light guides our path tonight. Stars above an endless flight. Sahara with- Hasil imbang yang diraih Indonesia di kandang Arab benar-benar cukup membuat timnas mania happy. Pasalnya ini adalah awal yang bagus bagi timnas Indonesia dalam mengarungi setiap pertarungan di grup neraka. Tentu saja kemenangan 7-0 Jepang atas China serta kekalahan 1-0 Australia atas Bahrain sedikit banyak membuat moral Indonesia jadi naik. Gak cuma itu, kemenangan ini juga membuat ranking FIFA Indonesia untuk sementara naik ke angka 131. Sesuatu yang benar-benar cukup menjadi modal di laga selanjutnya ketika menjamu Australia. Sementara itu, kemenangan ini juga berhasil membungkam segala prediksi media-media besar Eropa yang mengatakan Indonesia akan dibantai. Namun, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh CISS sebelum laga, kalau dalam sepak bola segalanya bisa terjadi. Dan terbukti, Mancini mumet, Arab budrek, dan Indonesia menyambut Jumat berkah dengan sukacita. Cross the dunes to the sea. In the night we find our song. In your arms I belong. Ya Habibi, come with Sekarang ini harus diakui kalau level timnas Indonesia benar-benar meningkat. Meskipun diisi pemain yang rata-rata usianya jadi yang termuda di antara semua peserta round 3, namun nyatanya dari sisi mentalitas, tim Garuda mampu menunjukkan kalau tim ini bukan sekedar jadi pelengkap semata. Yap, menurut media Italia, Gazzetta Indonesia yang tergabung di grup C beneran diremehkan. Sebab media tersebut dengan yakin menegaskan jika Indonesia hanyalah tim pelengkap semata. Begitu pula dengan media asal Inggris, Sportball, yang memprediksi Indonesia bakal dihajar 4-0 oleh Arab di laga perdana. Namun nyatanya, semua prediksi itu salah. Termasuk China yang mengatakan Indonesia sebagai tim terlemah, nyatanya malah mereka sendiri yang baru aja digeprek Jepang 7-0. Mampus. In the night we find our song. In your arms I belong. Golden sun begins to rise. Love reflected in your eyes. Oasis waiting far ahead, where our hearts are gently led. Ya, meskipun nggak bisa menang, akan tetapi hasil 1-1 ini dirasa udah sesuai dengan target yang diharapkan. Dan kalau boleh jujur, seandainya kedalaman skuad Indonesia lebih balance, maka 3 poin pun bisa loh Indonesia ini dapat, karena dari sisi permainan Arab ini sumpah nggak banget. Dan juga melihat permainan mereka yang gitu terus, gak heran sih kalau masa depan Mancini benar-benar terancam. Iya loh beneran, siapapun yang nonton, meskipun kesannya Arab gempur terus, tapi serangan mereka lebih banyak spam crossingnya. Dan permainan mereka beneran gak menunjukkan sebagai tim langganan Piala Dunia. Padahal komposisi skuad mereka sebagian besar diisi oleh pemain-pemain yang main di klub-klub macam Al Hilal, Al Nassr, ataupun Al Ittihad. Tapi ya gimana, keunggulan JISS dalam mengomandoi lini belakang plus Martin Pas yang tampil menawan membuat gawang Indonesia hanya jebol sekali. Itu pun lewat deflect yang ibarat kata apes aja. Malah yang ada, kalau Indonesia bisa lebih efektif, mungkin Indonesia yang menang. Tapi nggak apa-apa, yang penting secara umum misi tercapai dan itu patut disyukuri. Ya Habibi, come with me, cross the dunes to the sea. In the night we find our song. In your arms I belong. Golden sun begins to rise. Love reflected in your eyes. Oasis waiting far ahead, where our hearts are gently led. Golden sun. Sementara itu, hasil ini, selain membungkam media-media besar Eropa yang meremehkan Indonesia, juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh CISS, di mana Back Venezia tersebut menegaskan saat preskon sebelum laga, jika dalam sepak bola, segalanya bisa terjadi. Kami tahu Arab Saudi memiliki pemain yang berkualitas di liga mereka, tapi pada akhirnya ini adalah sepak bola. Jadi apapun bisa terjadi, seperti Arab Saudi melawan Argentina. Kami memiliki tujuan dan semua juga berjuang untuk targetnya. Ini adalah sepak bola dan apapun bisa terjadi, ucap Bang Jai. Di sisi lain, hasil ini sendiri benar-benar membuat publik Arab kecewa. Dan tentu saja, dalam hal ini, yang patut mereka salahkan adalah Roberto Mancini. Sebab menghadapi Indonesia yang mainnya begitu dalam, Mancini dianggap stuck alias nggak punya plan B untuk membongkar itu semua. Meskipun sejatinya Mancini nggak bisa sepenuhnya disalahkan juga, karena bagaimanapun kualitas pemain Arab ya emang segitu. Bahkan Salem Al-Dawsari, yang selama ini dianggap sebagai pemain kunci, nyatanya mainnya ya biasa aja. Gak sehebat saat dia main di Al Hilal. Intinya, hasil imbang ini cukup membuat reputasi Arab ternoda. Sedangkan bagi Indonesia, kalem aja ya kan?
Misi tercapai plus ranking FIFA untuk saat ini naik jadi 131. Lumayan, tipis-tipis lah. Desert breeze. Time stops in moments like these. Life's a journey we'll pursue. With my heart I follow you. Ya Habibi, come with me. Cross the dunes to the sea. In the night we find our song. In your arms I belong. Ya Habibi, come with Ya pada akhirnya, kalau timnas mampu main disiplin dan minim kesalahan, nyatanya juga bisa toh mengimbangi tim yang secara reputasi di atas. Dan ada satu fakta menarik yang nggak terbantahkan, yaitu kalau main tandang, kenapa mainnya lebih bagus, at least lebih rapi? Jawabannya sederhana, kualitas rumput, sesimpel itu. Ingat saat laga melawan Vietnam di GBK, walaupun menang 1-0, tapi mainnya aduh nggak banget. Tapi giliran di Midin Stadium, mainnya jauh lebih smooth. Maka dari itu ketika menjamu Australia, tolonglah kualitas rumput diperbaiki. Jangan broncal-broncal lagi, plus bikin lutut pemain terluka macam Tom Haye saat melawan Filipina. Apalagi ini kan levelnya udah round 3. Dan lawan yang dihadapi pun pastinya punya reputasi mentereng di Asia. Serta jangan lupa, ini kualifikasi Piala Dunia yang mana media internasional yang meliput lebih banyak. Masa nggak malu? Timnasnya udah oke, udah main bagus, tapi rumputnya aduh, bahkan dipandang pun males gitu loh. Maka dari itu sekali lagi semoga aja di laga versus Australia, rumput GBK bisa mulus minimal kayak pas lawan Argentina lah. Dan buat timnas mania, jangan jumawa berlebihan, karena bagaimanapun jalan masih panjang. Oleh karenanya, sebagai salah satu tim ASEAN yang berhasil lolos round 3, plus bisa bikin Arab mumet sendiri di kandangnya, Indonesia diharapkan bisa meraih 3 poin dari Australia di GBK. Dan sebagai fans dari timnas yang sulit banget dikalahkan, moga-moga aja Tom Haye, Sandy Walsh, atau pemain-pemain lainnya bisa bugar dengan cepat karena ya gimana ya, perbedaan kualitas antara abroad dan Liga 1 ketara banget ya. Jadi ya, suka tak suka, skuad inti inilah yang kemungkinan bakal dipakai lagi. Mungkin kembalinya Justin Hubner bisa membuat Coach Shin lebih berani tampil menyerang. Tapi kalau pas di Arab, main aman dan bawa pulang 1 poin adalah hal yang sangat bisa dimaklumi. Cross the dunes to the sea. In the night we find our song. In your arms I belong. Golden sun begins to rise. Love reflected in your eyes. Oasis waiting far ahead, where our hearts are gently led. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.